Selamat pagi, siang, sore, malam, siapapun dan dimanapun kalian berada, salam kenal dan salam hangat. Dalam video kali ini akan dilakukannya pengolahan data terkait pengujian metode analisis regresi linear berganda dengan menggunakan software IBM SPSS Statistik. Tidak sendiri, bersama rekan-rekan saya, Azil Mizamzami, Andinia Putri, Alexander Kristiana Tamasihaan, Bima Akbar Maulana, serta saya sendiri, Vito Bagus Pramana. Langsung saja, pertama-tama kita tentunya harus mempersiapkan data yang ingin diuji. Kebetulan di sini kita sudah memiliki datanya yang mencakup kualitas layanan, tarif, diskon, iklan, serta keputusan memasang telepon. Selanjutnya, kita masuk dalam aplikasi IBM SPSS. Klik pada variabel view, lalu kita masukkan variabel X1, X2, X3, X4, dan Y yang menyesuaikan dari data yang kami miliki. Dalam bagian label, kita ketika sesuai data yang kita miliki. Dengan X1 itu kualitas layanan, X2 tarif, X3 diskon, X4 iklan, dan Y yaitu keputusan memasang telepon. Jika sudah terinput semua, lalu kita klik pada bagian data view dan dipindahkan data yang di Excel ini ke data view di SPSS. Jika sudah, lalu kita akan uji dengan regresi linear dengan pergi ke analisis, lalu regression dan linear. Dalam bagian ini, masukkan keputusan memasang telepon ke data dependen dan semua ini ke independen. Di sini sudah keluar, terdapat tabel model summary, tabel ANOVA, serta tabel koefisien. Selanjutnya, di sini kita akan mencari uji T terlebih dahulu. Apabila T dihitung lebih besar dari T tabel atau nilai sig-nya kurang dari 0,05, maka terdapat pengaruh dari variabel X terhadap variabel Y. Sebaliknya, jika T hitungnya lebih kecil dari T tabel atau nilai sig-nya lebih dari 0,05, maka tidak terdapat pengaruh dari variabel X terhadap variabel Y. Dan untuk mencari T tabelnya, kita dapat menghitungnya dengan alfa dibagi 2 dan N yaitu jumlah banyaknya data sebesar 41 dikurangi dekat, yaitu jumlah variabel X dan min 1. Di sini 0,05 dibagi 2 dan 41 dikurangi 4 dikurangi 1 dan mendapatkan hasil 0,025 dan 36. Lalu kita dapat membuka T tabelnya dan mencari pada 0,025 dan 36. Nah, di sini kita ketemu T tabelnya sebesar 2028. Nah, dapat dilihat dan bahwa nilai sig dari X1, X2, X3, X4 lebih besar dari 0,05 dan terhitungnya lebih kecil dari 2028. Maka dapat kita simpulkan bahwa tidak ada pengaruh dari variabel X terhadap variabel Y, yaitu keputusan memasang telepon. Selanjutnya kita akan mencari uji F yang dapat kita cari dari tabel ANOVA. Dalam uji F, apabila nilai sig kurang dari 0,05 atau F hitung lebih dari F tabel, maka terdapat pengaruh secara simultan dari variabel X terhadap variabel Y. Juga sebaliknya, apabila nilai sig lebih dari 0,05 atau F hitung lebih dari F tabel, maka terdapat pengaruh secara simultan variabel X terhadap variabel Y. Untuk mencari F tabel, kita dapat menghitungnya dengan rumus K, yaitu jumlah variabel X, dan N merupakan jumlah datanya. Di sini ada 4.2,41 minus 4 dan 4.2,37. Lalu kita dapat membuka F tabel dan mencari pada 4 dan 37. Nah, di sini ketemu dengan F tabel senilai 2,626. Dan di sini kita dapat melihat nilai sig dari seluruh variabel X senilai 0,042 kurang dari 0,5 dan F hitung senilai 2,767 lebih besar dari F tabel senilai 2
yang dapat disimpulkan pada tabel ANOVA variabel X1, X2, X3, dan X4 berpengaruh secara simultan terhadap variabel Y atau keputusan memasang telepon. Untuk selanjutnya, kita akan mencari koefisien determinasi yang dapat kita lihat dari tabel model summary. Dengan nilai yang dicari adalah nilai R-square-nya. Di sini kita dapat lihat bahwa pengaruh secara simultan dari variabel X1, X2, X3, dan X4 terhadap variabel Y senilai 0,235 atau 23,5%. Lalu di sini kita akan menganalisis persamaan linear berganda. Kita dapat melihatnya pada tabel koefisien pada kolom unstandardized. Kita dapat hitung dari konstanta senilai 4,452 ditambah kualitas layanan 0,208 ditambah tarif 0,227 ditambah diskon 0,038 dan ditambah iklan 0,053. Jadi dapat kita simpulkan nilai konstanta dan nilai koefisien regresi X1, X2, X3, dan X4 bernilai positif terhadap variabel Y. Jadi sekian pemaparan dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.